nuhitu fihi sunata lillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa middana bil asraril lati awdataha ladai. Amin ya rabbal alamin. Ulu udwin bermula dari setiap anggota badan satu. Bermula dari setiap anggota badan satu. Uhidayan napa niku bisa diambil apa kulu udwin. Yang bisa diambil apa kulu udwin aikutia. Maksudnya bisa dipotong apa kulu udwin. Hanya kulu udwin min mafsolin nyatanya dari persendian, bagian persendian kamil fakir seperti siku, wakuin dan seperti pergelangan tangan, wakuin dan seperti pergelangan tangan. Itu fafihi maka itu seperti fafihi itu di dalam kulu udwin. Ya Allah al-qisasu bermula dari ngoten niku hukum qisas di setiap anggota badan yang bisa diambil seperti bagian persendian, siku dan seterusnya. Maka pada anggota badan tersebut, kalau terjadi tindak kriminal, artinya misal dipotong atau dipatahkan, di situ ada qisas. Artinya pengadilan mengambil keputusan pelaku kriminal yang menyebabkan seseorang kehilangan tangan, maka dia akan diqisas. Seperti itu. Hendaknya dengan anggota badan yang di situ tidak bisa ukhida. Perinciannya nanti beda. Wama bermula dari anggota badan. Lama sholat yang tidak ada memiliki ruas garis miring persendian. Tidak memiliki ruas garis miring persendian sama sekali. Lahu bagi ma itu lagi sosok. Maka tidak ada hukum qisas sama sekali. Di dalam ma lagi sosok bihi di dalam ma titik wa'lam ketahuilah. An-nasu jajar roksi. Ketahuilah an-nasu jajar roksi. Sesungguhnya luka di bagian kepala. Luka di bagian kepala wal wajih dan luka di bagian wajah. Luka di bagian wajah itu asrotun. Ada 10 macam. Itu asrotun ada 10 macam. Allahu Akbar. Harisatun badalnya asrotun. Yang pertama harisatun yakni luka harisoh. Harisotun yakni luka harisoh. Apa itu harisoh? Di belakang ada. Bimuh malatin dengan menggunakan beberapa huruf yang tidak dititik, dengan menggunakan beberapa huruf yang tidak dititik. Harisotun
Bahagia bermula dari yang dinamakan harisotun. Itu luka-luka. Itu luka-luka tasuku yang menyobekkan apa yang menyobek apa menyobekkan apa al-jilda terhadap kulit. Qalilan seraya sedikit sobekannya. Qalilan seraya sedikit sobekannya. Koma wadamiyatun dan luka damiyah. Dan misal napa gementah melayang di arah wajah, kemudian pelipis mata robek, lukanya berbentuk robek. Dan itu nanti ada hukum tersendiri, dan tidak seperti kisos pada umumnya. Nanti ada vonis tersendiri. Ini kalau kriminal. Lain halnya dengan jual beli boga mentah. Kapan di atas sering olahraga, kemudian kalah, kena tinju, robek atau gimana, itu ya otomatis nggak bisa disidangkan. Satu, namanya olahraga. Kedua, itu memang sudah ada kesepakatan. Siapapun kena tonjok, robek, atau bahkan fatalnya mati, maka ya udah, resiko tanggung sendiri-sendiri. Seperti halnya yang menang, hadiah ya dia nikmati. Seperti itu beda. Dan wadamiyatun dan luka damiyah. Tudmihi yang mengeluarkan apa damiyatun terhadap dam. Mengeluarkan apa damiyatun terhadap dam. Tinju mukanya, ngoten niku enggak robek hidungnya, tapi dari hidung itu mengalir darah. Damiyatun misal begitu, luka yang mengeluarkan darah. Ngoten itu semisal seperti tadi, atau di kulit ada darahnya tapi enggak nyampe robek. Ya Allah. Ngoten wabadi'atun dan luka badi'ah. Luka badi'ah. Ngoten atau yang memotong apa badi'ah. Lahma terhadap daging. Ngoten bagian muka itu ada luka yang hingga akibat luka itu bagian tertentu nanti harus dipotong. Ngoten. Kalau enggak nanti malah menjala. Maka itu dikatakan hadiah. Wa mutalahimatun dan luka mutalahimah. Luka mutalahimah. Apa tuh mutalahimah? Tahusu yang napa niku masuk apa mutalahimah. Di dalam lahmun. Jadi bukan hanya memar lecet di luar bagian kulit luar, tapi sampai apa itu luka itu masuk ke dalam daging, tembus di tulang walau tulang tidak retak. Sekali lagi, bukan berhenti kepada lecet atau keluar darah, tapi sampai daging bagian muka entah yang bagian mana, itu dagingnya sampai ke dalam, itu luka. Itu dinamakan naponiku mutalahimah. Prosesnya nanti pengadilan menghukum beda dengan
Badi'ah, Damiyah dan seterusnya. Tapi 11-12. Ngoten niku wasimhatun dan luka simhatun. Luka simhatun tablugu yang sampai tembus apa simhatun. Sampai tembus apa simhatun al-jildata kepada kulit. Al-jildata kepada kulit atlati yang bainal lahmi. Ngoten niku di posisi antara daging. Bainal lahmi di posisi antara daging. Wal adri dan antara tulang. Ini yang tahu ahli seperti dokter forensik. Kalau kita untuk menggolongkan apakah bagian muka ini lukanya damiyah, badi'ah atau mutala'imah, kita nggak bisa. Raba-raba bisa salah ya. Dan ini nanti kemudian divisum dan dokter forensik yang menentukan hasil daripada penelitian dokter forensik kemudian nampak menjadi bahan yang dibawa di persidangan. Artinya Islam sejak awal nggak mengizinkan penganutnya main hakim sendiri itu tidak mengizinkan. Saya ulangi, Islam tidak memperbolehkan orang yang merasa jadi korban, apalagi bukan korban, hanya sekedar melihat empati, simpati, kemudian main hakim sendiri. Dalam Islam itu tidak boleh. Pelaku kriminal itu pegang bawa minggu kepada aparat biar disidik. Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan itu terlampir dibawa ke pengadilan untuk berproses. Islam sejak awal seperti itu. Sebelum hukum konvensional itu lahir, hukum-hukum keren seperti itu ini sudah dibahas. Sudah dibahas. Kaya ngoten itu. Padahal nabinya Umi hidup di komunitas masyarakat yang jahiliyah. Kala itu belum ada teknologi seperti halnya zaman sekarang. Tapi mindsetnya seperti ini, menunjukkan betapa Islam itu luar biasa. Makanya ya sekelas lah. Nggak kaleng-kaleng kalau kemudian dikatakan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Karena ke belakang sini cocok juga dengan hukum-hukum yang modern atau hukum modern mengikuti kajian Al-Qur'an. Ini yang luar biasa. Ya ngoten niku nggih ngoten niku bainal lahmi antara napa pun nggih di posisi antara daging wal adri dan antara tulang wa mudihatun dan luka mudihah. Mudihu yang menampakkan apa mudihah. Mudihu yang menampakkan apa mudihah al-adma terhadap tulang. Ngoten minal lahmi dari daging. Ngoten berarti dagingnya terkelupas. Luka itu sampai mengelupaskan daging dan tulangnya kelihatan. Dilihat dengan mata telanjang, apalagi pakai mata sambungan, kelihatan seperti itu. Ngoten itu namanya mudihah. Tudiu yang menampakkan apa mudihah terhadap tulang. Nalami dari daging, misal dagingnya terkelupas. Wa hasyimatun dan luka hasyimah. Hasyimatun dan luka hasyimah. Taksuru yang hingga memecahkan apa hasyimah. Al-adma terhadap tulang. Sawaun itu sama saja hasyimah. Sawaun itu sama saja hasyimah. Sama saja apa naponiku hasimah itu audohadu menampakkan apa hasimah kepada adma, menampakkan apa hasimah terhadap adma amla atau tidak.
audokhadu. Baik, daging itu benar-benar terkelupas sehingga bisa terlihat nyata langsung tanpa bantuan alat. Tulangnya itu kelihatan atau belum selevel itu, tapi pakai alat sudah kelihatan kalau luka itu tembus dan nyata tulangnya kelihatan. Itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori mutihah, apalagi samhak, apalagi mutalahimah. Apa? Nah, dia adalah luka hashimah. Luka hashimah. Wa munakilatun, dan luka munakilah. Kriminal yang nopot jual beli bogem mentah sehingga menimpa wajah, itu ada yang dikategorikan dengan nama munakilah. Luka munakilah. Munakilu yang nopo niku menggeser apa munakilah. Mampu menggeser apa munakilal adma terhadap satu tulang digeser mimakanin, dari satu tempat pindah ila makanin kepada hingga kepada nopo niku tempat akoro yang lain. Tulang rahangi meslek ngoten umpamane ditinju tulang rahangi meslek inggo bergeser ra kenek nggih mangan, tak kena ingin ngomong. Hati-hati kalau muat. Kadang-kadang kalau kebablasan mangap pompo ngoten. Niki lek jeglek nih, esel di sini nih turun. Itu pernah ada ya, santri di sebuah pesantren. Nonton. Senengane lek guyu ki mangap-mangap entek intil-intil gitu. Lebih fatalnya lagi itu perempuan. Suatu ketika ketawa lepas, ini turun nih, estel ini turun. Padahal enggak kebentur apa-apa, ini turun. Angor ini turun, ini jelek. Ini operasi, atas ya. Waktu itu belum ada BPJS, Kamkes, Askes belum ada. Ini turun. Makanya kalau ada yang lucu atau ada yang seneng kemudian mau senyum, apa tuh mau ketawa monggo, tapi jangan sampai indil-indil gitu. Akan lebih begitu. Kalau cukup senyum-senyum saja. Tapi ada yang lucu loh, nggak ada yang lucu kok senyum ya bahaya. Ngoten niku senyum. Walaupun Anda hitam yakin manis. Kalau senyum, tapi kalau ketawa terus mulutnya menganga, apalagi napa niku gisule ketok. Oh, ujungnya kuning. Seperti yang turun di kala pagi hari jongkok, kuning gitu. Oh, tanda-tanda jorok atau sikatan. Ya Allah, hati-hati, waspadalah. Ngoten niku waspadalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngoten. Nah, kalau di sini ada gambarnya, Pak. Yang harisoh itu sodamiyah, mutalahimah, ahwal, masa penunggalan. Ini malah ada gambarnya. Itu apa dah? Pilih kacamata. Ada gambarnya. Ini termasuk apa? Jenis luka yang di dalam peradilan Islam ini akan mendapatkan perlakuan khusus. Dan sehingganya pihak korban biar nantinya mendapatkan keadilan pihak pelaku kriminal agar supaya mempertanggungjawabkan jawab atas kejahatannya dan nantinya ada efek jerah. Maka diklasifikasi luka itu dibahas secara khusus, ditinjau secara seksama, kemudian hukumannya diputuskan setelah melihat, mendalami,
mengingat, menimbang, membandingkan banyak hal aspek, kemudian memutuskan. Luka Hasyimah nanti hukumannya seperti ini, Harisoh seperti ini, dan seterusnya. Itu telah selesai proses. Telah selesai proses. Yang luar biasanya lagi, penggalian hukum dan dalil hukum yang seperti itu berdasarkan dalil-dalil yang ada di Quran dan hadis. Itu luar biasanya. Jadi kriminolog muslim itu paham benar. Harisoh itu pengijawantan dari hati siapa. Pada zaman Rasul contohnya apa, sudah itu ada semua itu. Ngoten niku singgih ngoten niku nggih ngoten niku. Allahu Rabbi, Allahu ma'i, Allahuna, Allah Tuhanku, Allah bersamaku. Sok sorokan dulu.